Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Dukungan Teknologi dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pembahasan yang pertama tentang teknologi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Teknologi adalah penerapan perangkat dan sistem digital untuk mendukung proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, serta manajemen pendidikan. Teknologi memungkinkan pembelajaran lebih interaktif, personal, dan fleksibel melalui alat-alat seperti e-learning, aplikasi pembelajaran multimedia, dan platform kolaboratif. Dengan teknologi, guru dapat menyampaikan materi lebih menarik dan adaptif terhadap kebutuhan siswanya. Sementara siswa dapat mengakses berbagai sumber pelajaran, berkolaborasi secara virtual, dan belajar mandiri sesuai kecepatan mereka masing-masing. Kemajuan teknologi dalam pendidikan pada tahun 1920, teknologi pendidikan dianggap sebagai media. Perkembangan ini terjadi saat produksi media pendidikan pertama dimulai pada awal abad ke-20 yang pertama kali menggunakan alat visual seperti film, gambar, dan presentasi. Suatu sistem adalah teknologi. Di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, kemajuan teknologi yang cepat memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk memberikan akses yang lebih baik ke desa terpencil karena teknologi kini semakin mudah diakses oleh semua orang, bahkan dalam bentuk informasi yang merajalela di masyarakat. Perubahan ini dianggap perlu. Kemajuan teknologi pembelajaran senantiasa mengikuti perkembangan zaman, kehidupan sehari-hari. Kita sering menyaksikan pemanfaatan teknologi dalam konteks pendidikan itu sendiri. Pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Nah, teknologi memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif dan juga berbasis data pastinya. Platform online dan perangkat lunak manajemen pembelajaran atau LMS membantu merancang kurikulum itu sendiri, menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan siswanya. Misalkan teknologi seperti kecerdasan buatan dapat memberikan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan kemampuan dan kemajuan siswa. Teknologi telah mengubah metode pembelajaran dari model tradisional menuju pembelajaran berbasis digital. Alat-alat seperti presentasi multimedia, simulasi, dan realisasi virtual memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Pembelajaran berbasis proyek yang didukung oleh teknologi juga memungkinkan siswa berkolaborasi lintas geografis dan mengakses sumber pelajaran global. Jadi tidak hanya siswa itu belajar di dalam negeri saja, tapi bisa akses dengan pembelajaran-pembelajaran di luar negeri dengan adanya internet dan juga komputer, teknologi perkembangan zaman sekarang. Selanjutnya adalah dampak dari pengaruh positif teknologi. Jadi kalau adanya itu kurikulum berbasis teknologi, maka ada juga dampak negatif dan positif. Dengan hadirnya teknologi, pendidikan ini menjadi sangat sederhana. Masyarakat akan lebih gampang mempelajari segala sesuatu dan tidak perlu mempermasalahkan jarak. Perkembangan teknologi telah memberikan manfaat besar dalam sektor pendidikan dengan menghadirkan akses yang lebih mudah dan luas ke berbagai sumber daya pendidikan. Pendidikan adalah salah satu alat untuk meningkatkan mutu potensi manusia dalam suatu negara. Selain itu, pendidikan sebagai pengembangan intelektual peserta didik untuk memperoleh keterampilan dan kebijaksanaan abadi. Dampak positifnya yang pertama itu paradigma pendidikan telah bergeser dengan adanya media massa, terutama media elektronik seperti internet dan laboratorium komputer di sekolah-sekolah. Siswa tidak hanya mampu pada penjelasan yang diberikan oleh guru, karena guru tidak lagi menjadi sumber pengetahuan yang eksklusif. Selain itu, mereka memiliki akses langsung ke sumber-sumber pendidikan melalui internet. Sebagai hasilnya, selain mengajar, tugas guru adalah membantu siswa dalam memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi yang tersedia. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa siswa mampu mengoperasikan media informasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran tanpa mengalami kesulitan atau kebingungan. Yang kedua, memungkinkan untuk segera memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Ada banyak persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka sekolah, seperti menyalin soal ujian, yang mengandalkan soal ujian yang memerlukan beberapa salinan dapat dilakukan dengan lebih efisien, menggunakan mesin fotokopi daripada melakukan secara manual, yang biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam sistem pengolahan data untuk hasil penilaian telah mengubah cara pengelolaan data dilakukan. Di masa lalu, peneliti memerlukan pemeriksaan dan perhitungan manual setelah data dikumpulkan, yang memakan banyak waktu dan tenaga. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, semua tugas yang awalnya memerlukan usaha manual dan memakan waktu yang cukup lama, namun saat ini dapat diselesaikan dengan secara cepat. Itu melalui manfaat dari alat-alat komputer dan internet. Yang keempat, hubungan tatap muka tidak lagi menjadi satu-satunya cara pembelajaran itu terjadi. Saat ini, pengajar di kelas melibatkan menyampaikan informasi mata pelajaran secara langsung. Namun berkat kemajuan teknologi yang sekarang, pembelajaran tidak lagi bergantung kepada dosen dan mahasiswa di ruang kelas yang sama. Karena adanya teknologi dan internet, memungkinkan sekali untuk melakukan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, kemajuan teknologi telah mengarah pada pengembangan strategis pengajaran kreatif yang memfasilitasi pembelajaran bagi guru dan siswa. Teknologi telah mendorong terciptanya pendekatan inovatif yang membuat mata pelajaran yang sebelumnya tidak mudah dipahami menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada juga dampak negatifnya dari adanya teknologi ini, yaitu yang pertama, pelajar atau mahasiswa mendorong pertumbuhan ekstensif dunia maya, tetapi mereka rentan terjebak jika kurang skeptis dan kritis terhadap hal-hal baru, terutama di lingkungan internet. Mereka seakan tidak mendapat dampak langsung dari beragamnya informasi yang ada. Untuk menghadapi keragaman ini, penting memiliki kedua sikap ini untuk berfungsi sebagai filter informasi. Selain itu, peran orang tua juga dalam penerapan ini sangat penting untuk
memperhatikan anaknya masing-masing. Yang kedua, biasanya siswa itu sering mengakses konten tertentu di internet. Oleh karena itu, mereka dikhawatirkan jika mereka menggunakan teknologi informasi yang tersedia, tetapi tidak optimal, mereka justru menggunakannya untuk tujuan-tujuan hal lain yang mengakses informasi yang tidak baik seperti game online dan juga akses konten pornografi. Hal ini menjadi khawatir bagi para guru dan orang tua karena dalam hal ini dapat membahayakan pikiran mereka dan mengganggu pelajaran mereka. Yang ketiga, learning dapat menyebabkan tergantikannya guru dan terpinggirkannya mereka, atau bahkan menyebabkan terbentuknya individu-individu karena sistem pembelajaran yang berbeda-beda yang memang dapat dilaksanakan oleh semua orang. Jadi individu juga bisa mengakses, bahkan tidak menutup kemungkinan moralitas dan kedisiplinan peserta didik akan sulit dikendalikan dalam pengembangannya. Sehingga secara bertahap etika dan moralitas terutama pada generasi pelajar akan mengalami penurunan dan yang serius. Yang keempat, pelanggaran cybercrime. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi misalkan dengan pencurian dokumen-dokumen penting atau barang-barang yang berhubungan dengan lingkungan pendidikan yang sangat merugikan. Ujian akhir yang selalu dipublikasikan di internet misalnya, mengubah sikap individu baik di pihak siswa maupun guru atau dosen. Hal ini dapat terjadi misalnya dengan sistem pembelajaran virtual dan e-learning. Akan tetapi pembelajaran tidak terjadi antar siswa dan guru sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam sistem dan mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kelima, menciptakan ketidakpedulian dalam diri setiap individu termasuk pelajar, siswa, mahasiswa, guru dan juga dosen. Contohnya, pada pelaksanaan pembelajaran secara virtual atau e-learning di mana peserta didik dan pengajar tidak berinteraksi langsung bisa mengakibatkan peserta didik menjadi kurang ajar dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lanjut ke pengembangan kurikulum. Berdasarkan program pendidikan, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum tidak terbatas pada jumlah mata pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, tata usaha, dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa perkembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang luas dan spesifik. Artinya, adanya perencanaan kesempatan-kesempatan belajar dengan tujuan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai sehingga telah terjadi perubahan pada siswa itu sendiri. Selanjutnya, komponen pengembangan kurikulum. Dalam rangka pengembangan kurikulum, perlu diperhatikan beberapa komponen yang menurut nasional, diantaranya komponen yang menurut Nasution, di antaranya adalah yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua adalah bahan pelajaran, yang ketiga proses belajar mengajar, yang ketiga penilaian. Nah, sedangkan menurut Hal Malik itu pengembangan kurikulum yang dilakukan mencakup yang pertama tujuan, yang kedua materi kurikulum, yang ketiga metode kurikulum, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima adalah evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Menurut Hamalik itu pengembangan kurikulum berdasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakatnya. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntunan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Yang kelima, prinsip keseimbangan. Kurikulum disusun prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun berkesinambungan artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Pelaksanaan terpadu dengan melihat semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan eksternal. Yang kedelapan, prinsip mutu pendidikan. Nah, mutu berarti melaksanakan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan, dan media bermutu. Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi telah menjadi bagian integral dari sebagian besar aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan inovatif kini semakin tergantung pada integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Dalam narasi ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana penggunaan elektronik dapat menjadi katalisator dalam menunjang pembelajaran, merubah paradigma tradisional yang memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis. Oke, yang pertama-tama penggunaan elektronik dapat dalam pembelajaran membuka pintu untuk akses informasi yang lebih cepat dan luas. Internet memberikan kemampuan untuk mengakses sumber daya pembelajaran secara real time dari berbagai belahan dunia. Guru dan siswa tidak lagi terbatas pada buku teks atau materi yang terbatas di perpustakaan sekolah. Dengan bantuan teknologi, mereka dapat menjelajahi sumber daya digital
materi pembelajaran interaktif, dan video pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep seperti lebih mendalam. Selain itu, teknologi memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Jadi siswa dan guru dapat terhubung tanpa harus berada di ruang fisik yang sama. Hal ini membuka peluang bagi mereka yang berada di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fisik untuk tetap mengakses pendidikan yang berkualitas. Seperti mereka bisa mendownload platform pembelajaran daring, video konferensi, dan aplikasi pembelajaran secara daring. Teknologi juga dapat merubah gaya pembelajaran tradisional menjadi pengalaman yang lebih interaktif dan menarik. Penggunaan perangkat lunak edukatif, aplikasi pembelajaran berbasis game, dan simulasi virtual yang membuat pembelajaran bagi siswa lebih efektif dan lebih menarik lagi. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan konten pembelajaran yang dinamis, mempersonalisasikan pengalaman belajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa, serta memberikan umpan balik secara instan. Selain itu, penggunaan teknologi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntunan dunia kerja yang sifatnya sekarang berbasis digital. Keterampilan teknologi seperti pemahaman tentang penggunaan perangkat lunak, produktivitas, literasi digital, dan pemrograman menjadi semakin penting. Dengan memasukkan teknologi dalam kurikulum, sekolah memberikan bekas pada siswa untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Yang terakhir tentang implementasi pendidikan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengembangan kurikulum mandiri di sekolah dasar SMP atau SMA dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi aksesibilitas dan membantu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat individu. Menerapkan teknologi dalam mata pelajaran mereka tidak hanya efektif untuk proses pengajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tentang teknologi di era digital sekarang. Selain itu, penggunaan teknologi dalam metode pembelajaran juga dapat menciptakan ruang belajar di luar lingkungan kelas. Misalkan dengan menggunakan media sosial, blog, dan platform berbagi kreatif, siswa memiliki kesempatan untuk membuat karya mereka sendiri yang dapat diakses dan dipublikasikan ke khalayak yang lebih luas. Hal ini memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun jaringan sosial yang positif untuk mengimplementasikan pendekatan teknologi dalam pengembangan kurikulum mereka sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak terkait seperti guru, orang tua, dan juga komunitas pendidikan. Para guru perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai agar mahir menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Orang tua juga perlu mengambil peran aktif dalam mendukung penggunaan teknologi di rumah dengan memahami manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Selanjutnya pendekatan teknologi yang terakhir. Teknologi sebagai perspektif kurikulum menekankan pada keefektifan produk keefektifan prosedur, metode, dan materi untuk mencapai manfaat dan keberhasilan. Teknologi memiliki dua dampak pada kurikulum melalui aplikasi dan juga teori. Aplikasi teknologi mengacu pada penggunaan terencana dari alat dan media yang berbeda atau tingkat dasar instruksional yang berbeda. Teknologi sekarang digunakan sebagai teori untuk pengembangan dan penilaian kurikulum dan juga bahan ajar. Dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan, pendekatan teknologi didasarkan pada analisis kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Oleh karena itu, materi ajar, kriteria evaluasi keberhasilan, dan strategi belajar ditetapkan sesuai dengan hasil dari analisis tugas. Contohnya adalah penerapan pendekatan ini dalam kurikulum serta hasil pembelajarannya. Selanjutnya, pendekatan teknologi juga mempunyai karakteristik. Yang pertama, tujuan dalam kurikulum teknologi. Yang kedua adalah metode dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, organisasi, isi, konten kurikulum banyak diambil dari organisasi dan isi di dalamnya. Yang keempat itu evaluasi. Dalam metode kurikulum teknologi itu adanya evaluasi secara berkala dalam penyampaian dari kurikulum itu sendiri. Mungkin dari pemaparan saya cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada audiens. Dimohon tanggapannya.